Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-29. Kita ngopi dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan pada hari ini, berserah di Getsemani. Hari ini kita berhenti sejenak untuk merenungkan kesedihan mendalam dan penyerahan diri Yesus di Taman Getsemani. Bagian firman Tuhan ini menggambarkan penderitaan Yesus sebagai seorang manusia saat ia akan mengalami penderitaan di kayu salib. Getsemani yang berarti tempat pemerasan buah zaitun, menjadi tempat Yesus ditekan secara rohani, tetapi ia berserah pada rencana Allah yang sempurna. Beberapa hal dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, beban dari cawan. Yesus tahu penderitaan luar biasa yang akan ia tanggung, secara fisik, emosional, dan secara rohani. Cawan melambangkan murka Allah atas dosa, namun ia dengan rela menerima demi penebusan kita. Kedua, kuasa penyerahan. Meskipun dalam penderitaan, Yesus berserah pada kehendak Bapa. Perkataannya di dalam bagian firman Tuhan ini, "Namun bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Menantang kita untuk melepaskan keinginan kita sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kekuatan melalui doa. Di saat-saat yang paling gelap ini, Yesus berdoa. Doa itu memberikan kekuatan kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan kita dalam pencobaan datang melalui persekutuan dengan Allah di dalam doa. Bayangkanlah tempat pemerasan buah zaitun. Buah zaitun harus dihancurkan untuk menghasilkan minyak. Sama seperti Yesus, dihancurkan di bawah beban dosa kita, sehingga kita dapat menerima urapan keselamatan daripadanya. Demikian pula pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mungkin menekan kita, tetapi pencobaan itu juga dapat memurnikan dan mendekatkan kita kepada Allah. Saudaraku, saat kita merenungkan pergumulan Yesus di Taman Getsemani, marilah kita memeriksa hati kita sendiri. Apakah saudara bersedia menyerahkan keinginan saudara kepada rencana Tuhan yang lebih besar? Apakah saudara berdoa di saat-saat menghadapi pencobaan? Percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan pada saudara? Dapatkah saudara menerima bahwa bahkan dalam penderitaan pun, Tuhan sedang bekerja untuk mencapai tujuannya bagi hidup saudara? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, saat aku merenungkan penyerahan diri Yesus di Getsemani, ajari aku untuk percaya kepadamu sepenuhnya
di saat-saat ketakutan dan ketidakpastian di dalam hidupku. Tolonglah aku untuk mengikuti doa Yesus. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kiranya aku menemukan kekuatan melalui doa dan iman, mengetahui bahwa kehendak-Mu selalu sempurna di dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.